Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Lula Amalia dengan NIM 0205 22146. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang induksi tunas karamuning secara in vitro. Di sini ada latar belakang. Tanaman karamuning merupakan salah satu tanaman biofarmaka yang sudah mulai jarang dijumpai karena keberadaannya yang terancam punah. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pengembangan atau budidaya tanaman karamuning yang dilakukan oleh masyarakat, di mana tanaman ini dianggap sebagai tanaman liar yang tumbuh di hutan atau perbukitan Indonesia. Lalu ada teknik kultur jaringan karamuning. Teknik kultur jaringan karamuning memberikan alternatif terhadap usaha perbanyakan tanaman secara vegetatif dalam skala yang lebih besar dalam upaya konservasi dan pengembangan tanaman di masa yang akan datang. Propagasi tanaman dengan teknik kultur jaringan telah banyak dilakukan untuk tanaman yang bernilai ekonomi tinggi atau tanaman yang tergolong langka dan sulit dipropagasi dengan cara konvensional. Lalu, kultur pucuk adalah salah satu teknik mikropropagasi yang dipacu dengan penambahan zat pengatur tumbuh atau ZPT sitokinin karena dapat memacu inisiasi dan proliferasi tunas. Sitokinin yang sering digunakan di dalam kultur jaringan adalah benzilaminopurin dan tidiazuron. Lalu di sini ada kandungan nutrisi buah karamuning, yaitu buah karamuning merupakan buah yang cukup tinggi nilai nutrisinya dengan kandungan serat, vitamin, dan mineral yang tinggi, namun kandungan lemak dan gula yang rendah. Buah ini juga mengandung senyawa antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas dalam tubuh, sehingga berpotensi mengurangi resiko penyakit kronis. Lalu, kandungan senyawa bioaktif dalam buah karamuning. Ada 19 senyawa fenolik dalam buah karamuning yang telah diidentifikasi. Di antaranya yaitu golongan stilbena dan elagitanin sebagai senyawa fenolik utama, diikuti oleh senyawa-senyawa turunan antosianin, turunan flavonil, dan asam galat. Di antara senyawa-senyawa fenolik tersebut, yang paling dominan dan merupakan senyawa polifenol utama di dalam buah karamuning adalah picetanol. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada tabel, yaitu waktu biji karamuning berkecambah pada media MSO plus GA3. Berikut adalah penjelasan pada tabel 1. Penambahan 1 ppm GA3 pada media MSO lebih efektif mempercepat proses perkecambahan pada biji karamuning dibandingkan media MSO tanpa perlakuan. Pada tabel 1, hormon giberelin atau GA3 membantu perlunakan pada kulit biji sehingga biji dapat lebih permeabel dengan air dan oksigen sehingga dapat meningkatkan daya kecambah pada biji. GA3 yang terdapat di media bisa meningkatkan pertumbuhan perkecambahan apabila dalam konsentrasi kecil. Lalu berikutnya adalah tabel kedua, waktu muncul tunas tanaman karamuning dengan menggunakan berbagai konsentrasi TDZ dan BAP. Berikut adalah penjelasannya, yaitu memberikan beberapa konsentrasi BAP dan TDZ tidak memberikan pengaruh nyata terhadap hari pertama terbentuknya tunas. Pemberian TDZ 0,5 pm dan BAP 1,5 ppm memperlihatkan hasil waktu muncul tunas yaitu 9,3 HST dan dengan
memberikan TDZ 0,5 ppm dan BAP 1,1 ppm menunjukkan waktu muncul tunas yaitu 15,66 HST. Inisiasi tunas karamuning memperlihatkan muncul tunas dari mata tunas yang ada di nodus pada minggu kedua setelah perlakuan pada media tanam. Lalu selanjutnya ada tabel ketiga, yaitu presentase eksplan hidup dan presentase eksplan pembentukan tunas per persen. Berikut adalah penjelasannya, yaitu eksplan yang hidup dicirikan dengan warna eksplan atau tunas yang hijau. Perlakuan TDZ 0 ppm dan BAP 0,5 ppm menghasilkan presentase hidup eksplan tertinggi yaitu 100%, di mana semakin meningkat konsentrasi TDZ, semakin rendah kemampuan hidup eksplan pada 0,5 ppm BAP. Perlakuan yang menghasilkan tunas terendah adalah perlakuan TDZ 0 ppm dan BAP 1 ppm, yaitu 0%. Beberapa eksplan mengalami penurunan presentase hidup. Hal ini dapat terjadi karena eksplan mengalami pencoklatan browning pada minggu ke-5 sampai minggu ke-9. Berikut adalah tabel keempat, yaitu tinggi tunas umur 12 MST pada beberapa konsentrasi BAP dan TDZ. Penjelasannya adalah pada perlakuan BAP 1 ppm dan TDZ 0,25 ppm menghasilkan tunas tertinggi yaitu 2,83 mm dan dengan memberikan BAP 1,5 ppm dan TDZ 0,5 ppm menghasilkan tunas tertinggi yaitu 2,33 mm. Perlakuan yang menghasilkan tunas terendah adalah perlakuan TDZ 0 ppm dan BAP 1 ppm, sedangkan dengan perlakuan TDZ 0,25 ppm dan BAP 1 ppm menghasilkan tunas tertinggi. BAP merupakan sitokinin menyebabkan sel-sel korteks nodus bersifat merismatik dan aktif membelah. Lalu selanjutnya ada kesimpulan, yaitu bahwa adanya interaksi zat pengatur tumbuh BAP dan TDZ terhadap presentase eksplan hidup dan tinggi eksplan karamuning pada presentase eksplan hidup memberikan BAP 0,50 ppm tanpa TDZ merupakan konsentrasi terbaik dengan presentase hidup 100%. Lalu, perlakuan BAP 1 ppm dan TDZ 0,25 ppm menghasilkan tunas tertinggi, yaitu 2,83 mm. Waktu muncul tunas dan jumlah tunas per eksplan tidak ada interaksi dan mengatur faktor tunggal beberapa konsentrasi BAP dan TDZ. Berikut adalah link jurnal yang saya ambil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.